Selamat sore, sahabat policy. Kita kembali bertemu dalam satu diskusi tentang data. Lulu tahu nggak ya, data itu penting. Banyak orang bicara data itu, maka dia bicara isi hati. Karena data itu mencerminkan apa yang sebenarnya kita mau sampaikan, gitu ya. Dulu zaman waktu masih kecil ya, kita bicara data itu, data siapa nembak siapa gitu ya, siapa cari siapa gitu. Jadi data itu penting, bahkan ketika orang mau sekolah pun, baru lahir pun ibu-ibu itu mencari data anak itu kalau umur sekian apa yang dialami, begitu pertumbuhan bagaimana. Nah kali ini kita akan diskusi dengan Mbak Nini, beliau dokter loh, jemputan UI gitu ya, Universitas Indonesia. Jadi Mbak Nini Rena Rizkiwati, beliau seorang akademisi tapi juga ini ASN ya di dan pusat statistik, mengerti data. Dan ini menarik, kita akan diskusikan tentang satu cerita yang pernah beliau ungkapkan kepada masyarakat. Oke, Mbak Nini, selamat sore, apa kabar Mbak? Selamat sore Bang Raja, kabar baik alhamdulillah ya, di tengah COVID begini kita masih bisa bertemu walaupun virtual ya, kita masih kesehatan. Moga-moga sehat terus ya buat kita semua. Baik, thank you untuk waktunya. Karena ini kan hari libur ya, saya culik beliau nih untuk ngobrol-ngobrol. Jadi sahabat polisi, kita lihat bagaimana pandangan beliau tentang data ya. Mari kita coba kita ulik-ulik dulu ya. Mbak Nini, beberapa waktu lalu tampaknya nih Mbak Nini itu meluncurkan satu buku ya. Katanya juga sumbernya ini luar biasa, dari disertasi ya. Betul ya Mbak ya? Iya, benar. Wah, cakep deh. Apa dong, boleh cerita dong judulnya gitu dan apa kontennya? Boleh dong kita diskusikan. Itu kan idenya penyusunan buku itu kan dari disertasi. Ini kayaknya disertasi saya itu saya meneliti dari tahun 2015 ya, tentang data pribadi. Ini kok kayaknya makin kesini, makin tahun 2019, 2020 ini makin hot issue gitu ya. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga secara global. Itu fenomena pelindungan data pribadi itu sudah menjadi satu kebutuhan ya buat kita tuh ya. Bagaimana orang tuh berteriak, ini kenapa data saya tuh bisa bocor ke pihak lain padahal saya nggak ngasih. Nah itu kan, betul. Makin menguatkan niat saya untuk men-sharing apa yang sudah saya teliti, apa yang sudah saya tulis dan sudah diujikan ya di depan para akademisi, bahkan di publik pula. Itu akhirnya saya memberanikan diri untuk rewrite ya disertasi saya itu. Judulnya itu hak atas privasi versus kebebasan informasi versus hak atas privasi. Itu tinjauannya tentang tanggung jawab negara dalam perlindungan data pribadi. Jadi di sini ada irisan nih antara kebebasan informasi di satu sisi dan hak atas privasi di sisi yang lain. Bagaimana orang itu sebenarnya kan di satu sisi itu dia punya freedom of expression ya, untuk mengekspresikan keingintahuan dia. Keingintahuan dia ini berbatasan dengan hak orang untuk dilindungi privasinya. Jadi kalau misalnya saya pengen tahu tentang Bang Raja misalnya, ingin tahu segala sesuatunya lah, itu kan terbatasi oleh hak Bang Raja, privasi Bang Raja sendiri, hak Bang Raja untuk dibiarkan. Ini saya, ini teritori saya, tidak boleh ada seorang pun yang bisa masuk ke situ tanpa seizin saya. Nah, gitu. Jadi di sini akhirnya ya ini menarik ya, saya harus share bahan-bahan penelitian saya semuanya, tapi tentunya dengan penulisan yang lebih populer ya. Kalau misalnya disertasi saya itu lebih berbau hukum ya, karena pasal-pasal regulasi segala macamnya itu kental banget. Nah ini saya dibantu Bang Raja sebagai tim editornya untuk mendown to earth kan apa yang saya tulis secara hukum itu menjadi populer, ilmiah, dan bisa dengan mudah dikomunikasikan kepada masyarakat lebih luasnya. Nah ini menarik nih Mbak Nini. Kita kan Mbak bilang bahwa ada perlindungan data, artinya pemerintah melindungi data. Apa ya pemerintah melindungi data? Lah bukannya sebenarnya saya sendiri harus menjaga data saya atau bagaimana? Apa memang pemerintah itu memang harus melindungi data atau seperti apa ya?
dua pihak. Mungkin ini ya prinsipnya seperti apa sebenarnya? Ya, dua pihak ya. Ini kan kalau perlindungan data itu nggak bisa kita berdiri sendiri sebagai masyarakat awam tuh. Kalau saya sendiri, apalah saya, kalau misalnya kita main aplikasi misalnya, di situ pasti ada term and condition. Ketika kita tidak agree, tidak ketik ya, yang nggak tik agree gitu, ya sudah selesai. Kita nggak akan bisa melayani, tidak akan bisa menikmati layanan dari aplikasi itu, ya kan? Nah, kalau misalnya kita nih butuh banget aplikasi itu dan ada puluhan juta penduduk Indonesia pun juga butuh aplikasi itu, tapi dia itu tapi di aplikasi itu menuliskan bahwa kita harus agree semua data di kontak kita itu diserap oleh dia. Nah, ini kan nggak benar ya. Jadi individu-individu ini nggak bisa bergerak sendiri. Ini butuh peran negara di situ. Jadi peran negara yang akan mengatur bahwa wahai pemilik aplikasi, tidak seharusnya Anda tuh meminta berlebihan kepada masyarakat. Ini ada batasannya, data-data apa saja yang bisa diminta oleh aplikasi Anda. Nah, ini kan harus ada yang mengatur, harus ada regulatornya gitu ya. Ya, regulatornya itu pemerintah ya tentu saja. Nah, ini kan kemarin ada satu isu nih di media sosial yang si A gitu ya, datanya itu kecolongan oleh pihak yang lain begitu, lalu kemudian diajukan ke pengadilan begitu, sampai kemudian bertemulah dua kuasa hukum dari mereka ini yang hebat-hebat begitu. Nah, sebenarnya kan karena data-data yang simpel saja dari media sosial, kemudian si A ini yang mendapat data ini kemudian membocorkan atau tampaknya memang ya ada satu kesalahan lah begitu. Itu bukankah seharusnya si A itu yang punya data itu harus menjaga? Lalu seberapa besar atau seberapa kuat harusnya pemerintah bisa intervensi ya, bisa menjaga itu? Iya. Ini ada satu yang menarik nih di Undang-Undang Dasar kita. Ya, kita bicara hukum sedikit ya. Di pasal 28F itu ada klausul yang mengatakan bahwa setiap orang berhak, ada 6 kata kerja di situ. Berhak untuk mencari, mengolah, menyebarluaskan, memiliki, dan makanya salah satu yang terpenting itu adalah ada poin setiap orang berhak memiliki informasi dari sumber manapun. Nah, ketika kita bicara tentang hak atas informasi yang dikatakan di pasal 28F ini sepertinya mazhabnya itu adalah mazhab informasi publik. Bolehlah ketika orang misalnya habis mencari informasi kemudian mendapatkannya, dia bisa menyimpan, memiliki, mengolah, dan bahkan menyebarluaskan seperti yang ditulis di pasal 28F itu ya. Tapi ketika kita ke mazhab informasi privat, kita tidak seharusnya menganggap bahwa ketika kita sudah mencari, memperoleh, kemudian kita berhak memiliki informasi itu. Contohnya seperti ini, saya punya nomor teleponnya Bang Raja nih. Apakah saya menjadi pemilik nomor telepon itu? Enggak kan, tetap pemiliknya adalah Bang Raja. Ketika misalnya saya akan menyebarluaskannya lagi, saya harus izin Bang Raja, apakah boleh atau tidak, karena itu informasi, termasuk informasi privat. Nah, di sini kalau kita analogikan dengan kasus yang tadi, si pemilik informasi itu pun dia juga harus aware ya. Ini ketika dia memberikan informasi pribadinya ya ke orang lain, si orang lainnya itu tujuannya buat apa? Kalau misalnya hanya untuk kepentingan komunikasi para pihak, dia dan si A dan B itu aja, ya silakan. Tapi ketika misalnya akan timbul kegiatan dengan si C, si D, si E gitu. Ini kan harus dikomunikasikan di awal antara A dan B bahwa informasi yang diperoleh dari A ini akan digunakan untuk apa, gitu, untuk diolah ataupun untuk disebarluaskan seperti apa. Nah, disinilah nih peran pemerintah itu masih kurang kuat ya kalau hanya menggantungkan di Undang-Undang Dasar. Nah, karena itu pemerintah sekarang sedang running pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi itu akan aja segera terbit ya. Di RUU itu salah satu prinsip terpentingnya itu adalah adanya konsen. Jadi ketika seseorang itu mengambil data pribadi orang lain, itu harus seizin si pemilik datanya ini. Dan apakah itu berarti Mbak Nini kan sekarang ini kalau kita pegang dompet seseorang ya, dompet nih ya, ini agak kita nih agak bikin kita
aduk dulu nih cerita kita. Sekarang tuh kalau orang punya dompet di Indonesia, orang Indonesia itu selalu tebal itu bukan ada duit, tapi banyak kartu-kartu di situ, banyak data-data di situ. Misalnya ada KTP, ada kartu BPJS, ada kemudian kartu yang lain gitu kan, kartu ATM dan seterusnya begitu. Nah, apakah ini juga nanti akan masuk di dalam perlindungan data itu atau seperti apa? Iya, jadi kita bedakan dulu nih, data pribadi kita itu akan digunakan untuk apa nih? Apakah area publik atau privat? Ketika kita bicara publik ini kan yang mengelola nih pemerintah, government nih, seperti yang tadi Bang Raja, yang masalah KTP, BPJS, NPWP, paspor itu privasi ya? Areanya pemerintah nih. Kemudian kalau misalnya kita melakukan kegiatan perdagangan, misalnya sekarang kan semuanya jual beli banyak kan online ya. Dan betul. Setiap kita masuk ke satu aplikasi itu kita masukin data, aplikasi ini masukin data lagi. Nah ini rawan juga kebocorannya. Nah, bagaimana nih dua pihak ini, baik yang private maupun yang publik ini, bisa saling bersatu padu melindungi data kita, baik sebagai penduduk ataupun sebagai konsumen. Jadi artinya itu pun akan dilindungi harusnya ya? Sebagian sudah. Kalau kita melihat ke Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu sudah dilindungi di situ. Dan kalau kita lihat di Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagian pada dasarnya hak kita pun sudah terlindungi, cuma belum form mekanismenya itu seperti apa. Nah, di RUU Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi ini akan lebih didetailkan lagi tentang prinsip-prinsip, mekanisme para pihaknya, hak dan kewajiban para pihak itu seperti apa. Nah kemarin yang saya tanya tadi Mbak Neni, kalau misalnya apakah nanti ke depan data ini juga, perlindungan data ini juga akan mengerucut kepada semacam, kalau dulu kita kan pernah nama itu SIN ya, Single Identity Number gitu, satu data itu untuk semua, jadi satu orang itu punya satu data begitu. Apakah nanti akan mengerucut ke situ atau memang hanya baru sebatas melindungi data pribadi di ranah publik? Ya, usaha untuk Single Identity Number itu sudah pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia tahun 2017-an. Itu ada program pemerintah namanya Kartin 1 ya, atau kita biasanya bacanya Kartin 1 atau Kartini gitu ya. Tapi ini satu kartu ini bisa sebagai identitas, menggantikan identitas KTP, NPWP, sama SIM, paspor juga. Nah, tapi semakin kesini tuh kita nggak dengar nih realisasi Kartin 1 ini seperti apa. Nah, mungkin nanti setelah RUU PDP ini jadi, ini akan digagas lagi. Jadi rencananya seperti itu, satu nomor untuk satu identitas itu. Sementara kan kalau sekarang kita memang sudah punya NIK ya, nomor ini. Iya. Nah, cuma sih NIK ini kan kalau misalnya sudah link, sudah single identity, caranya ketika kita ngurus paspor pun kita masih harus rekam lagi biometrik kita, kemudian ditanyain atau isi data macam-macam kan gitu. Iya. Jadi menarik berarti ya, nanti kalau ke depan bisa mengurus gitu kan kita nggak perlu lagi dompet tebal-tebal gitu ya. Nah, sekarang gini, kita satu lagi mungkin dari saya ini yang mungkin dialami oleh teman-teman atau sahabat policy ya. Kan banyak sekarang tuh generasi milenial itu kalau dia pengen katakanlah pengen pesan apa gitu melalui satu aplikasi ya yang online itu, dia harus masukin dulu term and condition begitu kan, data-datanya begitu. Nah, apa yang harus dilakukan atau diperhatikan oleh kalangan muda atau ya mungkin masyarakat Indonesia supaya hati-hati ketika dia submit datanya kepada satu aplikasi? Apa yang harus diperhatikan? Yang jelas pastikan data yang kita berikan itu sesuai dengan tujuannya. Jadi kalau misalnya kita mau bertransaksi masalah e-commerce gitu ya, masalah belanja online gitu ya, itu ya mungkin yang harusnya diminta itu hanya mungkin nomor induk kependudukan boleh lah ya, kemudian sama nomor rekening. Nah, ketika dia misalnya minta apakah saya boleh mengakses foto, dokumen atau kontak Anda. Nah, itu kan itu agak berlebihan ya kalau kata saya. Kalau misalnya hanya sekedar jenis kelamin, tanggal lahir, nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau misalnya sudah ada permintaan yang berlebih, menurut saya itu harusnya kita juga aware, ini ngapain ya, aplikasi kita mau di barang sepele aja kenapa harus dia minta kontak kita juga gitu.
Oh, itu harus diperhatikan ya. Jadi artinya harus nyambung juga ya apa yang mereka minta dengan apa yang kita tuju. Kita katakanlah mau kita mau beli kacang kok dia tanyanya itu kemudian nomor sepatu gitu ya. Iya. Nah, betul. Tapi memang ini pernah terjadi ya, Mbak Neni ya, hal-hal seperti ini ya. Biasanya terjadinya tuh kalau kita perhatikan berita-berita sekarang itu di pinjaman online ya. Nah, ketika kita mau pinjam, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pihak aplikatornya. Nah, salah satunya itu apakah boleh mengakses data kontak, foto, dan lain sebagainya yang ada di device kita itu. Nah, itu kan akhirnya banyak juga orang yang mengatakan, loh, saya tuh kayaknya cuma pinjam online, melakukan pinjaman online, tapi kenapa nih semua kontak saya jadi terserap ya ke pihak aplikator itu. Mungkin juga begini, saya pernah punya pengalaman gini Mbak, tiba-tiba tuh saya dapat telepon atau dapat WA, dapat SMS begitu ya, kami menawarkan pinjaman apa gitu, KTA tanpa kemudian cek BI begitu. Itu apakah memang sudah terjadi penjualan data atau kebocoran data? Seperti itu apa bagaimana? Mungkin ini ya, tanpa sadar kita tuh sudah memberikan persetujuan pemberian data kita ke pihak lain. Biasanya term and agreement itu biasanya yang ditulisnya tuh kecil-kecil, banyak, rigid banget ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sampai kita itu males bacanya. Nah, sebenarnya kan seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya kita melakukan application ya, atau masuk ke satu aplikasi, itu pasti ditanyain agree atau tidak. Kalau kita agree, ya sudah, semua apa yang ada di term and agreement yang kecil-kecil tadi itu akan menjadi miliknya aplikator itu. Nah, berarti kita harus baca semua dong kalau gitu ya? Iya, betul. Pasti Bang Raja juga nggak kebayang kan, aduh ini dulu tuh baca term and condition-nya suatu aplikasi pinjaman online misalnya, itu seperti apa gitu, nggak kebaca itu pasti tuh. Karena saking kecilnya banyak, kemudian diulang-ulang biasanya, jadi agak males ya untuk membaca itu. Padahal itu penting buat kita. Jadi kita yang harus menentukan apakah kita membutuhkan aplikasi itu atau tidak, layanan aplikasi itu atau tidak. Oh gitu ya. Nah, kalau untuk menghadapi situasi seperti ini ya, mungkin sahabat polisi juga sering mengalami begitu. Ketika let's say mungkin mencari informasi tentang sekolah atau informasi apa begitu kan. Nah, seringkali itu ada aplikasi lain yang mencoba semacam jadi macomblangnya gitu ya. Kita akan memberikan informasi begitu, lalu masukin data begitu. Nah, kira-kira apa yang mau Mbak Neni sampaikan kepada teman-teman sahabat polisi kemudian supaya tidak lagi melakukan hal-hal seperti ini, bisa menjaga sendiri data-data yang mereka miliki begitu. Iya, ini kan kita sekarang hidup di zaman teknologi 4.0, semuanya itu serba menggunakan otomisasi gitu. Kalau misalnya kita sering-sering nge-googling nih, kemudian apa yang kita googling itu kemudian muncul di layar monitor kita. Nah, ini ada satu fenomena yang namanya profiling, dan itu dilakukan oleh para aplikator itu. Mereka menggunakan semacam pakai mesin learningnya mereka ya, itu mendata apa aja sih yang menarik buat kita. Oh, ternyata ketika Bang Raja buka aplikasi tentang beasiswa gitu ya, kemudian ada iklan lewat tentang penjualan, ada promo baju warna kuning, Bang Raja ngeklik, oh itu langsung disimpan tuh sama aplikasinya, berarti yang warna kuning nih masuk. Kemudian misalnya ada juga aplikasi yang menawarkan kredit mobil warna kuning juga, diklik lagi sama Bang Raja, terserah ya apakah diklik untuk kemudian di follow up beli atau tidak, tapi yang jelas si aplikasi ini akan mendetek bahwa Bang Raja ini suka warna kuning misalnya. Nah, jadi hal-hal produk-produk yang berwarna kuning tuh secara otomatis nanti akan terkirimkan ke Bang Raja. Nah, kalau saran saya sih, kalau misalnya kita lagi buka satu web, terus ada iklan lewat, ya sudah biarkan aja. Jangan sampai kita ngeklik itu, karena itu akan sekali klik itu akan terprofile di sistemnya si aplikator itu. Begitu. Nah, mungkin dari pertanyaan terakhir mungkin nih Mbak Neni, kalau kita lihat tadi selain untuk perlindungan data kita sendiri, menjaga
atau perlindungan data yang dilakukan pemerintah ini apa sih gunanya supaya kita jadi cerdas nih? Artinya kita kan tahu juga ya nanti kalau pemerintah melakukan satu informasi-informasi kepada masyarakat, oh ya kita jadi apa bisa taat gitu. Selain untuk melindungi diri sendiri, apa sih gunanya gitu? Iya, kita kembali ke filosofinya nih ya, kan perlindungan data ini awalnya itu adalah hak atas privasi kita ya, namanya hak atas privasi. Ya. Semua orang itu berhak untuk menentukan apa yang akan pentingnya gimana. Pentingnya itu dengan majunya zaman sekarang itu yang juga tadi saya udah bilang ada profiling tadi itu, ini makin ngeri nih kalau misalnya kita men-share sesuatu di media sosial, kita lagi di luar rumah gitu ya, kita lagi makan di satu restoran, berarti rumah kita kosong dong. Nah kemudian sebelumnya kita udah pernah check in di alamat rumah kita. Nah kalau misalnya itu dihubung-hubungkan nih, ada orang jahat yang ingin merampok rumah kita, wah ini kesempatan banget nih, rumahnya lagi kosong, dianya lagi check in entah di luar kota gitu ya, berarti rumahnya kosong, ini kesempatan kita untuk melakukan pencurian. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain ya, mengendalikan pikiran orang lain. Nah yang kita kendalikan ya sikap kita sendiri, bijaklah bermedia sosial gitu, dan bijaklah men-share data kita kepada pihak lain gitu. Apakah si pihak itu punya standar keamanan yang kita inginkan atau tidak. Nah, ini bisa kita lihat juga dari term and condition yang ada di aplikasinya itu. Oke. Berarti memang kita tidak bisa menjaga orang lain, ya, menghentikan apa yang orang lain pikir tentang kita, tapi kita bisa menjaga diri kita dari apa yang orang lain harus lakukan, gitu ya. Ya, menarik. Jadi, sahabat Polisi, kalau kita tadi belajar tentang data, maka ini satu hal yang kita tidak lagi boleh main-main, betul ya. Kita harus perhatikan data kita itu untuk apa dan siapa saja yang bisa mengakses itu menjadi hal yang penting. Yang berikutnya juga, karena ini sedang dibahas oleh pemerintah, berarti sebenarnya pemerintah juga sudah punya concern bagaimana melindungi data masyarakat. Hanya memang kita sendiri mulai juga menjaga data kita supaya kita juga makin cerdas gitu kan. Ketika nanti sudah ada regulasi, ada peraturannya, ada kebijakannya, maka itu bisa langsung inline, bisa langsung jalan, dan semua jadi bisa diminimalisasi setiap potensi kejahatan yang terjadi begitu ya. Begitu ya, Mbak Neni ya. Ini bahasan yang kita bahas ini sesuatu yang tampaknya mudah dicerna, tapi sebenarnya ini sudah itu pendalam berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, karena berasal dari disertasi beliau. Ya, terima kasih sahabat Polisi. Sesi ini kita akhiri pada saat ini karena kita memang diskusi sangat-sangat singkat untuk memberikan satu edukasi cerdas tentang berbagai kebijakan, berbagai informasi yang penting. Dan sekali lagi terima kasih untuk Mbak Dr. Neni Liana Rizkiwati untuk waktunya, untuk pengalaman dan edukasi yang mencerdaskan. Terima kasih, salam sehat selalu. Kiranya makin sehat dan terus makin sukses, makin berkarya. Terima kasih. Salam, salam sahabat Polisi, selamat sore.